Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan informasi yang menurut gue ini sudah beberapa hari yang lalu sih sebenarnya, tapi ya gue ingin obrol ringan lah hari ini tentang kabar, dan ini membuat gue kaget sih sebenarnya. Di Twitter gue ambil dari Cristiano Extra. Ini dikabarkan kalau Cristiano Ronaldo menemui salah seorang psikologis terbaik di dunia, Dr. Jordan B. Peterson. Cristiano Ronaldo, ini gue ambil dari Cristiano Extra ya by the way. Cristiano memiliki tahun yang sangat sulit, tahun 2002, dengan banyak hal yang terjadi di sekitar dia, terutama di kehidupan personalnya, mulai dari kehilangan bayi sampai dengan tentang profesional, kehidupan profesionalnya sebagai pemain bola ya. Semoga Cristiano Ronaldo memiliki mental yang baik-baik saja, kurang lebih demikian. Nah, menurut gue ini cukup menarik untuk diobrolkan karena ya penampilan Cristiano Ronaldo sampai dengan saat ini masih belum maksimal, masih belum seperti yang diharapkan, masih belum seperti yang ditunjukkan musim lalu. Di musim lalu, di pertandingan pertama saja ketika bergabung dengan Manchester United, gue masih ingat menghadapi Newcastle United, Cristiano Ronaldo langsung melakukan siunya, bahkan sampai 2 kali, artinya dia langsung mencetak 2 gol. Lalu di 10 pertandingan awal, katakanlah demikian ya, penampilannya sangat luar biasa. Bukan hanya penampilan tapi juga kontribusi golnya menurut gue langsung ditunjukkan. Tapi yang menarik, musim lalu tentu saja klub tidak memiliki musim yang baik, bahkan salah satu musim yang terburuk. Tapi di sisi lain, bagi sang pemain ya, musim lalu ini justru dia menjadi salah satu pemain yang menonjol di klub. Menonjol tentu saja dalam hal torehan gol, menjadi top skor ya bagi klub di kompetisi domestik Liga Inggris, dan juga kalau tidak salah di kompetisi Eropa yang diikuti oleh Manchester United. Tentu saja tidak ada trofi yang bisa dipersembahkan oleh Cristiano Ronaldo. Nah, yang mengejutkan tentu saja kabar awal musim ini, atau ya peralihan antara musim lalu dan musim ini di jeda transfer. Cristiano Ronaldo yang ketika Erik ten Hag baru saja bergabung dengan Manchester United ditanyakan bagaimana konsep dari seorang Cristiano Ronaldo bagi Erik ten Hag di Manchester United, Erik ten Hag langsung mengatakan Cristiano Ronaldo pemain penting, pemain vital, ada dalam sistemnya. Dia memang memiliki gambaran tim Manchester United dengan Cristiano Ronaldo, artinya ya dia ingin Cristiano Ronaldo itu ada di komposisi tim yang dibangun oleh Erik ten Hag. Bahkan pembicaraan sudah dilakukan. Tapi apa yang terjadi sebelum pre-season, ada kabar kalau Cristiano Ronaldo ingin keluar dari Manchester United. Dia ingin mengejar impiannya main di Champions League ya, dengan mengincar tentu saja pindah ke tim yang bermain di Champions League. Tentu saja ini kabar cukup mengagetkan. Dia tidak ikut pre-season. Tentu saja sebelumnya ada juga kabar yang kabar sedih ya, dia kehilangan salah satu anaknya, bayinya. Ketika itu kan istrinya mengandung atau pasangannya mengandung anak kembar ya kan. Lalu ternyata salah satunya meninggal. Tentu saja ini kan merupakan pukulan yang cukup keras ya bagi ayah. Artinya Cristiano Ronaldo harus kehilangan salah satu anaknya. Tidak mudah. Lalu ada kabar dia ingin pindah. Dia tidak ikut pre-season, dia tidak ikut masa persiapan tim. Baru ikut ketika pertandingan menghadapi Rayo Vallecano. Itu saja ada bumbu yang tidak sedap ya kan. Dia meninggalkan tim sebelum pertandingan selesai. Disinggung secara telak, secara jelas oleh Erik ten Hag. Nampak memang kalau menurut gua sih dalam tanda kutip kondisinya kacau bagi seorang Cristiano Ronaldo. Setelahnya dia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup banyak ya sampai dengan saat ini. Ada 2 kali dia menjadi starter menghadapi Brentford dan juga menghadapi Real Sociedad, di mana keduanya berakhir dengan kekalahan. Di beberapa pertandingan sebenarnya menurut gue dia sudah menunjukkan ada peningkatan ini. Contohnya ketika menghadapi Arsenal dibanding dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi ternyata gol yang diinginkan ya, yang diharapkan, tentu saja striker menurut gue baik tidaknya penampilan di atas lapangan sering sekali dinilai dengan jumlah gol.
Karena memang tugas utama dari striker demikian ya, untuk mencetakkan gol atau terlibat dalam proses gol secara langsung. Yang sampai saat ini Cristiano Ronaldo masih belum bisa memberikan hal tersebut untuk Manchester United. Gue singgung betul ya di beberapa konten gue juga, contohnya di Ada Apa Dengan Cristiano Ronaldo AADC ya kan. Gue bilang memang Cristiano Ronaldo mengalami permasalahan di dua hal, teknis dan non teknis. Teknis tentu saja bagaimana dia harus berintegrasi dengan sistem Erik ten Hag. Erik ten Hag mengatakan ketidakikutsertaan dia di pre-season ini cukup memberikan andil kepada penampilannya dia di atas lapangan yang belum maksimal. Lalu juga bagaimana kondisi fisik ya, dia baru 2 kali tampil sebagai starter, menit bermainnya pun juga di pertandingan lain tidak cukup banyak juga kan. Ini menandakan memang ya juga dilihat bagaimana kondisinya dia ketika bermain sprint dan lain-lain. Sering setelah melakukan beberapa aksi atau ya sprint contohnya dia harus memegangi lutut. Itu menurut gue salah satu tanda ada masalah di fisik. Belum sempurna. Menurut gue masih bisa maksimal tapi masih belum ada di titik tersebut. Tentu saja kabar lainnya dari Fabrizio Romano juga, Cristiano Ronaldo ini masih terus berjuang ya, fighting betul untuk memperebutkan tempat utama. Ini menurut gue hal yang bagus dan dalam tanda kutip hal yang normal, karena sering dikabarkan Cristiano Ronaldo ini adalah seorang super profesional di atas lapangan. Di dressing room dikabarkan dia tidak ada dan tidak membuat masalah sama sekali, baik itu dengan pemain lain apalagi dengan tim kepelatihan ya, artinya segalanya positif. Hanya saja dia memang harus mengejar nih ketertinggalan dari sektor teknis yang menurut gue semakin lama semakin gapnya nih semakin kecil. Kemarin ketika menghadapi Real Sociedad ada beberapa momentum, beberapa peluang bahkan ya, hanya saja ya masih belum bisa dikonversi menjadi gol. Lalu di sisi lain juga sisi non teknis, dan ini ternyata yang dikhawatirkan. Gue berharap sih baik-baik saja. Gue bahkan mengharapkan ini cuma pertemuan biasa-biasa saja ya, karena tidak ada yang tahu, semuanya ini masih asumsi. Gue berharap sih tidak ada yang sampai harus ya seperti yang dikabarkan tadi ya, memang ada permasalahan. Gue harap semuanya baik-baik saja, karena memang dari sisi non teknis paling tidak yang gue lihat, tentu saja ketika sang pemain ini berpikiran untuk keluar dari klub, ini yang dilakukan selama beberapa bulan kemarin kan, betul-betul mencari klub ya kan, sampai dia tidak ikut pre-season, walaupun alasan pre-season itu adalah yang disebutkan memang dia ada permasalahan personal ya. Gue agak belibet, ada permasalahan personal. Tapi ya bukan tidak mungkin juga karena ada keinginan untuk pindah itu tadi. Dan karena ini tidak terjadi, menurut gue tidak mudah ya untuk mengalihkan fokus dari tadinya fokus yang ingin keluar, lalu sekarang fokus harus kembali 100% dengan segera, dengan waktu singkat ke atas lapangan. Menurut gue mungkin secara fisik ya, secara kehadiran mungkin bisa dia terus hadir di lapangan latihan dan lain-lain, tapi mungkin secara mental ya, secara ya katakanlah sikap, attitude atau sesuatu yang di dalam gitu, mungkin belum 100%. Gue harapkan sih akan terus menjadi 100%. Dan ini yang gue singgung, kalau Cristiano Ronaldo ini bisa mengembalikan fokusnya lagi 100% seperti yang ditunjukkan musim lalu, gue yakin masalah-masalah lain ya, artinya tantangan teknis dan juga fisik ini bisa lebih cepat dikejar oleh Cristiano Ronaldo. Gue tahu banyak yang berkomentar, terima kasih sebelumnya komentar dari Sobat Football United tentang ya mungkin dia sudah habis atau seperti apa. Erik ten Hag kalau melihat dia sudah habis, pasti dia akan lebih memilih untuk melepasnya kemarin, tidak bersikap untuk mempertahankannya. Menurut gue demikian. Bahkan mungkin menit bermainnya akan dikurangi dengan drastis di pertandingan kemarin. Tapi yang gue lihat justru Erik ten Hag ini seperti kayak memberikan porsi pelan-pelan ke seorang Cristiano Ronaldo dengan harapan ya itu tadi, mungkin memang betul Erik ten Hag ada skema untuk sang pemain. Mungkin Sobat Football United ada yang wah gue membela, enggak. Yang gue dukung itu bukan pemain. Sobat Football United yang mengikuti gue dari lama pasti sudah tahu, yang gue dukung itu cuman Manchester United. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, tidak ada pelatih bahkan yang lebih besar daripada klub. Tapi faktor terbesar kesuksesan klub itu ada di manajer. Oleh karena itulah Sobat Football United yang mengikuti gue sudah lama pasti tahu gue selalu mendukung siapapun manajernya. Balik lagi ke seorang Cristiano Ronaldo, gue harapkan ya kabar ini ya hanya pertemuan biasa saja tanpa ada permasalahan yang memang harus diperbaiki dari sisi mental. Gue harapkan demikian sih. Dan karena itu bisa saja ya
Karena gue melihat dia ini memang sosok yang besar ya kan, sosok yang kuat. Dan memang bukan tidak mungkin sih ada permasalahan-permasalahan, tapi gue harapkan sih bukan masalah yang betul-betul besar banget, sehingga ya dia bisa segera bounce back, bisa segera kembali ke atas lapangan. Karena sampai dengan bulan Januari kita tidak mungkin mendatangkan pemain baru, kita tidak mungkin melepas, kita tidak mungkin mendatangkan pemain baru. Yang kita bisa lakukan atau Manchester United bisa lakukan adalah memaksimalkan betul pemain-pemain yang ada di setiap lini. Dan untuk lini depan ada Cristiano Ronaldo yang harus dimaksimalkan oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.